Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Sakira di blog 00422286. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan summary jurnal. Baiklah, jurnal yang pertama itu judulnya Analisis Budaya Organisasi pada Institusi Pemerintahan X menggunakan OCAI, Organizational Culture Assessment Instrument. Hubungan antara tiga kumpulan nilai dan kriteria keefektifan organisasi. Ada 4 kuadran budaya organisasi yang memiliki masing-masing dimensi nilai. 1. Klan, yaitu budaya organisasi yang bersifat ramah untuk para pekerja di mana seperti keluarga besar. Pemimpin merupakan mentor dan figur orang tua. Yang kedua, ada adrosesi, yaitu budaya organisasi yang dinamis, berwirausaha dan kreatif. Pemimpin yang efektif merupakan pemimpin yang visioner, inovatif, dan berorientasi risiko. Hal yang menyatukan organisasi adalah komitmen terhadap eksperimen dan inovasi. Yang ketiga, ada market, yaitu budaya organisasi yang berorientasi pada hasil. Pemimpin yang efektif adalah produsen dan pesaing penggerak keras yang tangguh dan banyak menuntut. Yang keempat, ada hierarki, yaitu bentuk organisasi yang kompatibel yang ditandai dengan tempat kerja yang diformalkan dan terstruktur. Prosedur mengatur apa yang dilakukan orang. Pemimpin merupakan koordinator dan pengorganisasi yang baik. Mempertahankan organisasi yang berjalan dengan lancar adalah penting. OCAI atau Organizational Culture Assessment Instrument Organizational. OCAI merupakan instrumen yang mengukur budaya organisasi yang dikembangkan oleh Cameron dan Quinn tahun 1999, yaitu OCAI ini dikembangkan berdasarkan pada kerangka kerja Competing Value Framework. OCAI mengukur budaya organisasi melalui 6 dimensi budaya organisasi, yaitu 1. Dominan karakteristik, 2. Organizational leadership, 3. Management of employees, 4. Organization glue, kelima ada strategic emphasis, 6. ada criteria of success. Instansi pemerintah X memiliki tipe budaya organisasi hierarki. Jadi dapat diartikan institusi pemerintah X merupakan tempat yang formal dan terstruktur. Pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Pemimpin yang efektif adalah koordinator dan organisator yang baik. Mempertahankan organisasi berjalan dengan lancar merupakan hal penting. Stabilitas, prediktabilitas, dan efisiensi menjadi perhatian jangka panjang organisasi. Aturan dan kebijakan formal yang menyatukan organisasi. Budaya tidak hanya tercipta di lingkungan masyarakat. Dalam organisasi pun ditemukan model budaya yang tentunya sesuai dengan kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan kerjanya. Budaya organisasi tidak hanya menjadi salah satu variabel yang berhubungan dengan penentuan peningkatan kinerja organisasi, tetapi memiliki fungsi menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi. Jurnal selanjutnya yaitu dengan judul Analisis Budaya Organisasi dengan menggunakan metode OCAI pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Sika. Kusdi menjelaskan keterkaitan tipe kultur terhadap beberapa aspek organisasional adalah sebagai berikut. 1. Ada aspek kepemimpinan organisasi. Setiap kultur memiliki satu tipe kepemimpinan khusus, di mana seorang manajer atau pimpinan yang memiliki tipe kepemimpinan tersebut akan lebih efektif dan mendapatkan penilaian yang baik dari bawahan, rekan setingkat maupun atasan, serta tergolong manajer yang cepat menaiki tangga karir dalam organisasi tersebut. Yang kedua, ada aspek kriteria efektivitas organisasi dan prinsip manajemen. 1. Bagi organisasi yang didominasikan kultur hierarki, maka efisiensi, ketepatan waktu, kelancaran proses kerja, dan prediktabilitas adalah nilai-nilai yang paling dipentingkan. Kedua, kriteria efektivitas pada kultur market adalah pencapaian target,
memenangkan kompetisi, meningkatkan pangsa pasar, dan peroleh keuntungan finansial yang sebesar-besarnya. Ketiga, kultur klan lebih menekankan pada kohesi, semangat kerja yang tinggi, dan kepuasan kerja, pengembangan SDM, dan terbangunnya kerjasama. Yang keempat, pada kultur adhokrasi, nilai-nilai yang diutamakan adalah penemuan produk baru. Prinsip manajemen dipakai bahwa inovasi dan ide-ide baru akan menciptakan pasar baru dan peluang-peluang baru. Analisis OCAI. Pada OCAI terdapat 6 dimensi kunci budaya organisasi, yaitu 1. Karakteristik dominan. Dimensi ini menunjukkan kondisi lingkungan organisasi, apa yang dirasakan oleh ada anggota organisasi saat mereka berada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, ada kepemimpinan organisasi. Dimensi ini menunjukkan model kepemimpinan yang ada di dalam organisasi. Persepsi para anggota organisasi tentang kepemimpinan yang ada. Yang ketiga, ada pengelolaan karyawan. Dimensi ini menunjukkan bagaimana pengelolaan anggota di dalam sebuah organisasi. Yang keempat, ada perekat organisasi. Dimensi ini menunjukkan faktor yang mendorong anggota organisasi berada di dalam organisasi. Dalam perhitungan sistematis, budaya yang menjadi faktor perekat anggota organisasi akan dapat dilihat. Selanjutnya ada penekanan strategis. Dimensi ini menunjukkan bagaimana organisasi menitik beratkan strategi yang dijalankan. Dan yang terakhir ada kriteria keberhasilan. Dimensi ini menunjukkan hal apa saja yang menjadi kriteria keberhasilan di dalam organisasi. Dengan perhitungan sistematis, OCAI pada dimensi ini akan terlihat budaya yang dominan dan mendasari kriteria keberhasilan. Analisis OCAI dimensi kepemimpinan. Dimensi ini menunjukkan model kepemimpinan yang ada di dalam organisasi. Persepsi apa anggota organisasi tentang kepemimpinan yang ada. Yang kedua, analisis OCAI dimensi manajemen personil. Menunjukkan bagaimana pengelolaan anggota di dalam sebuah organisasi. Dengan perhitungan sistematis instrumen OCAI, pada dimensi ini akan terlihat budaya apa yang mendasari pengelolaan anggota organisasi. Ketiga, analisis OCAI dimensi perekat organisasi. Menunjukkan faktor yang mendorong anggota organisasi berada di dalam organisasi. Yang keempat, ada analisis OCAI dimensi strategi. Menunjukkan bagaimana organisasi menitik beratkan strategi yang dijalankan. Dan yang terakhir, ada analisis OCAI dimensi kriteria keberhasilan. Menunjukkan hal apa yang menjadi kriteria keberhasilan di dalam organisasi. Dan jurnal terakhir berjudul penggunaan OCAI untuk analisis budaya organisasi di PSSDM Migas. Kekuatan budaya organisasi. Kekuatan budaya organisasi ditentukan berdasarkan besarnya skor OCAI untuk tipe budaya tertentu. Untuk saat ini, budaya organisasi terkuat pada tipe yang berbeda lebih dari 10 poin dengan tipe budaya lainnya. Menurut prinsip Cameron dan Quinn, perbedaan bermakna adalah jika lebih dari atau sama dengan 10 poin, semakin kuat budaya organisasi, maka kerja organisasi akan semakin homogen dan jelas. Kongruensi budaya organisasi. Kongruensi budaya organisasi dapat dianalisis antar kriteria variabel independen, yaitu karakter dominan, kepemimpinan organisasi, manajemen personel, perekat organisasi, strategi yang ditekankan, dan kriteria keberhasilan. Analisa budaya organisasi PPSDM Migas. PPSDM Migas mempunyai budaya dominan pada budaya hierarkis, dan kekuatan budaya organisasi sudah kuat. Hal ini terlihat dari selisih nilai budaya terkuat, yaitu budaya hierarkis, mempunyai selisih lebih dari 10 dibandingkan dengan budaya lainnya. Hal ini menguntungkan dalam kinerja instansi di mana kekuatan budaya organisasi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas kerja instansi. Perbedaan signifikan antara skor budaya organisasi saat ini dan yang diharapkan di mana selisih perbedaan terbesar terletak pada tipe budaya hierarkis. Penekanan budaya iklan terlebih pada fleksibilitas dan dinamisasi jalannya organisasi dan mengokohkan integrasi internal organisasi di PPSDM Migas.
Terdapat kongruensi budaya yang baik antara kriteria budaya organisasi. Pada budaya organisasi di PPSDM Liga saat ini, kongruensi budaya cukup baik untuk ketiga kriteria budaya, di mana sama-sama didominasi budaya hierarki dengan kekuatan budaya yang kuat. Pengecualian terjadi pada kriteria budaya kepemimpinan organisasi, tata kelola pegawai, dan kriteria keberhasilan di mana memiliki skor budaya dominan pada budaya pasar dan klan dengan kekuatan budaya yang kuat. Budaya yang diharapkan juga menunjukkan kongruensi yang baik. Untuk skor budaya yang diharapkan dapat dilihat adanya keinginan untuk membuat kongruensi lebih baik lagi. Budaya yang diharapkan oleh seluruh pegawai didominasi oleh budaya klan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya keinginan dari pegawai atau tenaga pengajar dalam kaitannya dengan strategi peningkatan kualitas. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.